Tajulu dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Uluan. Di depan saya sudah terdapat beberapa jenis hewan. Ada nyamuk, ada cacing, ada keong, serta ada semut. Yang kita lakukan adalah kita akan mengklasifikasikan dari filum manakah hewan yang ada di depan saya ini. Kemudian di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang invertebrata beserta filum-filumnya. Oke teman-teman, invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Filum-filum yang terdapat pada invertebrata yang pertama adalah filum Porifera. Filum ini memiliki ciri-ciri multiseluler, diploblastik, bertubuh berpori, mikroskopis, dan asimetris, hidup menetap pada perairan, memiliki rongga untuk aliran air, serta pencernaan intrasel. Contoh dari filum ini yaitu Spongilla sp, Suberit sp, dan Pneronema sp. Kemudian yang kedua ada filum Coelenterata. Filum ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki sel penyengat, memiliki rongga usus, kemudian multiseluler, radial simetris, mempunyai dua fase yaitu polip dan medusa, kemudian diploblastik yang terdiri dari epidermis dan endodermis yang berisi gelatin dan sel saraf. Contoh-contohnya adalah Aurelia aureata, Obelia sp, dan Hydra sp. Kemudian yang selanjutnya ada filum Platyhelminthes. Ciri-ciri dari filum ini yaitu memiliki tubuh pipi dorsiventral atau lunak, simetris bilateral, triploblastik acelomata, serta hermafrodit. Kemudian tubuh terdiri dari anterior, posterior, dostral, dan ventral. Kemudian alat ekskresinya yaitu sela api. Kemudian memiliki sistem saraf tangga api. Contohnya yaitu Planaria sp, Dugeria sp, Taenia solium. Kemudian yang selanjutnya yaitu filum Nematelmithes. Filum ini memiliki ciri-ciri memiliki rongga tubuh meskipun bukan rongga tubuh sejati. Cacing dewasa memiliki pseudocelom, umumnya berukuran mikroskopis meskipun ada yang sampai 1 cm atau 30 cm. Kemudian individu betina lebih besar ukurannya daripada individu jantan. Tubuh berbentuk panjang atau seperti benang dengan ujung-ujung bulat yang meruncing. Contohnya adalah Ascaris lumbricoides, kemudian Ancylostoma duodenale. Kemudian filum yang selanjutnya adalah filum Annelida. Filum ini adalah filum yang juga banyak kita temui di lingkungan kita. Ciri-cirinya yaitu selomata, alat pencernaan sempurna, bilateral simetris, tubuh tertutup, lapisan kutikula non-silinosus, dilengkapi dengan bristle citi yang disebut setae, kemudian alat ekskresi disebut dengan nephridium hermafrodit. Kemudian contoh-contohnya adalah Peretima sp, Eunice viridis, dan Zelanica. Kemudian filum yang selanjutnya adalah filum yang juga kita temui di lingkungan kita, yaitu filum Mollusca. Filum ini termasuk ke dalam filum yang kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita pergi ke sawah, apabila kita pergi berkebun, kita akan menjumpai filum ini. Contoh ciri-ciri dari filum ini yaitu tubuhnya lunak, tak bersegmen, kemudian dilindungi oleh pallium atau mantel. Mantel penghasil scarlet untuk bahan cangkang. Contohnya itu adalah Sepia sp, Limnae sp, dan Loligo indica. Yang selanjutnya adalah filum Echinodermata. Ciri-ciri dari filum ini adalah triploblastik selomata, endoskeleton berduri dan menembus kulit, kemudian duri berpangkal pada lempeng kalsium karbonat yang disebut testa. Yang selanjutnya adalah simetris bilateral saat masih larva dan radial setelah dewasa. Bagian tubuh terdiri dari oral dan aboral. Memiliki sistem saluran air yang disebut dengan sistem ambulakral diedis. Fertilisasi eksternal, tidak memiliki otak, serta memiliki daya regenerasi yang tinggi. Contohnya adalah bintang laut atau Asterial fobery.
Yang selanjutnya, Theropoda. Ciri-ciri dari film ini adalah merupakan hewan triploblastik selomata, dapat ditemukan di mana-mana dalam keadaan. Contohnya kita pergi ke sawah, ke ladang, atau kemanapun, karena contoh dari film ini sangat banyak kita temukan di lingkungan kita. Kemudian bereproduksi secara seksual, tetapi ada juga yang melakukan parthenogenesis. Kemudian tubuhnya terdiri dari kepala, dada, dan abdomen. Kemudian merupakan hewan bilateral simetris dan memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Contohnya adalah Julus virgatus atau hewan kaki seribu, Nephila maculate atau laba-laba raksasa, kemudian ada nyamuk, semut, serangga, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, di sini terdapat beberapa hewan dari film yang sudah saya jelaskan tadi. Hewan yang pertama adalah cacing. Cacing menjadi salah satu hewan yang paling sering kita temui dimanapun kita berada, karena tempatnya yang selalu kita pijak, yaitu tanah. Kemudian ada keong. Kalau kita pergi ke sawah, pasti kita akan menemukan hewan ini, karena hewan ini menjadi salah satu penghuni dari sawah. Kemudian ada semut yang tidak kalah sering kita lihat. Di sebuah pohon atau di sebuah tanaman, pasti semut akan ada. Kemudian yang terakhir adalah nyamuk. Nyamuk menjadi hewan yang sering sekali ada di sekitar kita. Sekarang kita akan mengelompokkan setiap hewan ini kepada setiap filmnya. Hewan yang pertama adalah nyamuk. Nyamuk termasuk kepada film Arthropoda. Begitu juga dengan semut. Sedangkan keong masuk kepada film Mollusca. Dan yang selanjutnya adalah cacing. Cacing termasuk kepada film Annelida. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan yang sudah saya berikan. Semoga setiap penjelasan yang sudah saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan cintai lingkungan kita, karena di lingkungan kita ada banyak makhluk yang bisa kita pelajari lebih mendalam, dan cintailah alam kita. Terima kasih.